Penculikan warga negara Indonesia lagi-lagi terjadi di perairan Sulu, Filipina Selatan. 20 Juni lalu, 7 ABK Tugboat Charles pembawa batubara disandra grup yang diduga terafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf. Padahal belum lama berselang, Indonesia baru saja membebaskan 10 dan 4 ABK warga negara Indonesia dari sekapan kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia pun bereaksi keras. Pemerintah Indonesia sudah memutuskan moratorium pengiriman batubara akan terus dijalankan sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Filipina. Sempalan dari grup Moro National Liberation Front, MNLF ini terkenal kejam. Beberapa kali sandera warga negara asing dihabisi nyawanya hanya karena tuntutan mereka akan tebusan diacuhkan. Kami berusaha menelusuri jejak kelompok Abu Sayyaf di Kepulauan Sulu. Dari kota Zamboanga, satu-satunya akses menuju Hulo, ibu kota Sulu, hanyalah dengan kapal feri. Perjalanan 1 malam harus dilewati dengan suasana tegang. Siapapun bisa jadi mata dan telinga bagi kelompok Abu Sayyaf dan merencanakan penculikan orang asing seperti kami. Namun penjagaan oleh Sufi dan beberapa pengawal lain membuat kami sedikit tenang. Gerakan MNLF memiliki sejarah panjang di Sulu. Kemiskinan, diskriminasi, dan sikap acuh pemerintah pusat melebur dan menemukan momentumnya kala status darurat militer diberlakukan tahun 1972. Hingga kini, aroma darurat militer masih terasa. Di Pelabuhan Hulo, suasana nampak normal, tapi jauh di dalamnya terselip rasa saling curiga dan gestur waspada. Dan setelah 9 jam perjalanan, akhirnya sampai juga saya di pusat atau di jantung dari kota Hulo, yang merupakan jantung dari Pulau Sulu, yang merupakan wilayah dari kekuasaan Moro National Liberation Front. Meskipun situasi kelihatan tenang, tapi saya juga harus tetap waspada, karena wilayah ini juga merupakan wilayah kekuasaan dari Abu Sayyaf Group. Situasi di kota ini nampak beberapa tahun ketinggalan dibanding kota lain di Filipina. Ratusan kendaraan tradisional semrawut mengharapkan rezeki dari para penumpang kapal feri. Kami pun memutuskan naik angkutan umum ini agar tak terlalu mencolok. Sepanjang perjalanan, saya mencoba mengabadikan situasi kota sebisa mungkin. Tak banyak petugas polisi yang berjaga di jalan. Warga pun nampak beraktivitas seperti biasa. Namun beberapa kali saya beradu pandang dengan sorot mata warga, sepertinya tak tersisa lagi rasa percaya. Kepulauan Sulu adalah salah satu wilayah paling subur di Mindanao, Filipina. Namun kekayaan sumber daya alamnya tidak dinikmati warganya. Moro National Liberation Front hadir untuk memperjuangkan hal itu. Pengaruhnya langsung mengakar di segala sendi kehidupan, mulai dari bisnis makanan, pakaian, hingga politik dan persenjataan. Namun tahun 90-an, hegemoni MNLF mulai terusik oknum anggotanya yang membelot dan membentuk kelompok Abu Sayyaf. Situasi keamanan di Kepulauan Sulu pun semakin memburuk. Baku tembak dengan aparat keamanan jadi makanan sehari-hari. Kelompok ini juga tumbuh menjadi salah satu kelompok teror paling mematikan, dengan basis di Hulo dan Pulau Basilan. Mereka kerap menculik, mengebom, bahkan membunuh demi tebusan. Rasa aman pun hilang di bumi bangsa Moro. Karena itu, kami memilih berhati-hati menuju kamp basis MNLF. Kami berganti kendaraan besar serupa angkot. Lokasi Camp Dragon terletak di luar kota Hulo. Masuk wilayah hutan, jalanan mulai terasa sulit. Musim penghujan juga membuat jalanan sulit dilalui. Untuk menuju ke camp Moro National Liberation Front atau MNLF, saya harus melewati beberapa wilayah, dan ini saya sudah mulai memasuki hutan. Namun saya harus menggunakan angkutan umum agar tidak terlalu mencolok, dan nanti di satu titik saya akan berhenti dan berjalan menuju camp. Camp Dragon
Disinilah basis dari pasukan Moro National Liberation Front, tersembunyi di wilayah pegunungan kawasan Hulo, Sulu, Filipina. Setelah yakin keberadaan kami bebas dari unsur mencurigakan, pengawal Nurmiswari mempersilahkan kami bertemu pemimpin tertinggi MNLF. Otak pergerakan MNLF ini sempat mengatur strategi jarak jauh dalam pelariannya di Libya. Soliditas MNLF mencapai puncaknya tepat sebelum kemunculan grup Abu Sayyaf. Tanggapi sepak terjang Abu Sayyaf, Miswari hanya memberikan jawaban retoris. Well, this is a mystery that none of us until now have succeeded to unravel. Why government have not been quite successful in curbing the activities of these criminal groups. They are molesting people. Kuat dugaan, kelompok Abu Sayyaf sengaja dibuat anasir dari pemerintah Filipina untuk menggembosi gerakan MNLF. Semua upaya pembebasan diakui Miswari tanpa melibatkan uang tebusan. Bahkan, WNI yang dilepaskan dari cengkraman Abu Sayyaf dijemput khusus dan diperlakukan baik selama menginap di Camp Dragon, sebelum kemudian dikirim kembali ke tanah air. Dan disinilah tempat istirahat sementara dari 4 WNI yang dibantu dibebaskan oleh MNLF. Di saat mereka ditawan, kemudian MNLF berusaha untuk bernegosiasi dan di saat mereka berhasil membebaskan, mereka tidur di sini bersama dengan Jenderal Kiflan Zen sebelum kembali ke Indonesia.